Cerita ini bukan sekedar tentang aktivitas orang muda dalam merespon perubahan iklim. Lebih dari itu, ini cerita tentang membangun sebuah gerakan orang-orang muda di Nusa Tenggara Timur. Ini cerita tentang koalisi kelompok orang muda untuk perubahan iklim atau koalisi KOPI. Cerita tentang Voice for Just Climate Action di Indonesia. Kalau saya pribadi sebenarnya melihat kehadiran koalisi KOPI itu adalah kerinduan gitu loh. Jadi NTT dengan banyak sekali pulau ini dan juga tantangannya ya secara geografis, kita tuh susah sekali kumpul. Akhirnya tuh pas ketemu di KOPI, awalnya ya masih meraba-raba juga kan. Tapi setelah kemudian kita ngumpul bareng dan lihat banyak cerita yang dibagi, terus ide-idenya tuh banyak sekali. Bahkan tuh kayak jadi dekat ya. Ada juga sih yang akhirnya punya pacar. Di KOPI kayak gitu. Jadi emang karena pengalaman-pengalaman itu dan rasanya penting, akhirnya kita tuh bersepakat untuk bareng terus. Dan poin yang penting sebenarnya adalah ada kesadaran di kita bahwa sudah lama sekali kita tuh cuma ngomongin soal satu wilayah saja gitu. Jadi misalnya persoalan lingkungan atau persoalan apapun yang terjadi di Labuan Bajo misalnya atau di Sumba misalnya, itu yang ngomong cuma anak Sumba. Saya Laran tuh kan, ini mungkin tahu di medsos tapi nggak mendalam gitu. Bahkan tidak ada rasa seperti, bagaimana ya saudara di sana gitu. Tapi setelah di KOPI itu erupsi sedikit saja tuh ya, kamu baik-baik saja tidak gitu. Bahkan waktu erupsi kemarin tuh semua tuh benar-benar turun sebulan meluangkan waktu gitu. Jadi dan saya tidak menemukan itu di tempat yang lain. Kehadiran koalisi KOPI dengan berbagai programnya memberi warna baru bagi gerakan aksi iklim di NTT. Membuka ruang berkumpul bagi orang muda sekaligus menyatukan kekuatan dan energi orang muda dari 13 kabupaten kota di NTT. Menanamkan nilai-nilai tentang pentingnya aksi orang muda untuk merespon perubahan iklim. Percaya bahwa orang muda memiliki peran penting di hari ini dan masa depan. Bahwa bumi dan alam akan semakin baik ketika orang muda mau bergerak. Bahwa kesadaran akan adaptasi atas perubahan iklim penting dikumandangkan. Bahwa kita harus adil untuk bumi. Harusnya ada dong movement anak muda yang bisa ngomong, kita bisa hidup loh di tanah kita sendiri. Dan kemudian punya inisiatif untuk ngebangun desanya, kampungnya, atau kotanya, dan kemudian bisa berjaringan. Paling sedikit, paling sederhana kemudian menjadi jaringan solidaritas. Kalau ada apa-apa, misalnya ada gunung meletus, bencana banjir atau apa-apa, ini teman-teman ini bisa membangun gerakan solidaritas untuk saling bantu, saling dukung segala macam dan tidak menjadi pengemis. Tapi di awal kalau misalnya dalam konteks lingkungan, dalam konteks perubahan iklim misalnya, siapa sih yang bisa melakukan tekanan kepada pemerintah itu ketika mereka bikin kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak ke masyarakat misalnya? Siapa sih ya yang bisa mengatakan kepada anak-anak muda yang lain, ini ada persoalan nih di tempat kita? Siapa sih yang kemudian bisa ngomong bisa membangun kesadaran gitu ya, membangun kampanye segala macam gitu. Koalisi KOPI punya Jambore Groove gitu, gotong royong untuk Flow Bamораtas. Ini tuh semacam program gerbangnya ya, pintu gerbangnya orang muda dari berbagai daerah, dari berbagai komunitas untuk bisa datang gitu. Salah satu program andalan karena mungkin selain untuk penguatan dari teman-teman yang sudah bergabung dari awal, tapi juga kita yang tadi membuka pintu awal untuk teman-teman yang mau tahu soal koalisi KOPI. Kita itu ngapain aja sih? Terus juga mungkin teman-teman yang sebelumnya baru tahu soal isu lingkungan tidak begitu mendalam, tapi begitu melihat teman-teman lain atau diskusi-diskusi yang ada di grup ini bisa lebih meningkat gitu kapasitasnya, dan mungkin selesai grup mereka jadi bisa lebih banyak kegiatan lingkungan yang bisa mereka lakukan gitu. Nah, menariknya itu kita menawarkan beragam alternatif untuk menyuarakan isu iklim. Kemudian kegiatan-kegiatan itu
tidak terlalu resmi-resmi amat gitu. Jadi kita ini fun, ini kegiatan kita sama-sama. Jadi memang banyak platform yang kemudian teman-teman itu bisa lakukan. Contoh, ada yang tidak begitu suka berbicara, tapi dia bisa mengkiaskan itu dengan lukisan. Jadi setiap grup kita bahkan selalu berupaya untuk mewadahi sehingga semua orang itu bersuara. Tahun kemarin kita dengan Artivism, banyak seniman yang kemudian bisa bersuara dengan terkait dengan iklim melalui karya-karya seninya. Dan menariknya adalah kami sadar betul bahwa kami bukan aktivis lingkungan, tidak secara langsung melakukan advokasi, tapi kami bisa melakukan edukasi, bisa kampanye dengan gaya kami, gaya anak muda, dan biar walau bagaimanapun kan kita harus menyesuaikan dengan zaman kita sekarang. Jadi dengan cara yang asik, serius, tapi itu tidak membuat kepala kita jadi pusing, jadi berat gitu. Jadi dengan diiringi dengan tari-tarian apa segala macam, dan pastinya setiap kegiatan kita itu yang paling seru itu kita pasti ada pesta-pesta, joget-joget, jadi happy-happy yang ya ciri khas orang timur lah itu yang buat seru. Ini pintu gerbangnya untuk ngumpulin orang muda. Setelah itu kita tindak lanjuti lewat kegiatan peningkatan kapasitas lebih ke pemimpinan, kepemimpinan dan community organizing gitu. Karena mau nggak mau kan seorang pemimpin harus bisa memobilisasi dan organizing aksi-aksi atau kampanye yang ada di wilayah masing-masing gitu. Itu biasanya kita lakukan dengan belajar di luar NTT. Jadi kita memilih satu orang saja dari perwakilan setiap wilayahnya yang dipilih sebagai pemimpin oleh teman-temannya untuk bisa belajar di luar. Misalnya di Jogja, di Bali gitu. Itu programnya namanya Floba Moratas Climate Leaders FCLC Camp, Floba Moratas Climate Leaders Camp, FCLC. Nah, setelah itu sebenarnya penguatan-penguatannya itu terjadi secara online juga gitu, karena kan geografis NTT ini yang kepulauan itu secara programatis itu tidak memungkinkan kita untuk sering-sering melakukan kegiatan offline toh. Jadi kita juga lakukan penguatan secara online, ada yang namanya lingkar belajar, ada yang namanya TM Share. Jambore Groove dan berbagai program yang dijalankan Koalisi Kopi sejak 2021 telah berjalan dan bertumbuh. Lalu, perubahan apa yang dirasakan oleh orang-orang muda yang mendapatkan banyak sentuhan program VCA Indonesia? Perubahan yang benar-benar saya rasa ya ketika bergabung di VCA, dalam hal ini Koalisi Kopi itu, ternyata saya tidak sendirian mengerjakan ini. Teman saya banyak, kita bisa rame sekali tuh untuk ngomongin soal isu yang dulunya saya rasa macam di saya sendiri saja kan ngomong ini barang nih gitu. Betul. Jadi akhirnya tidak merasa sendirian, tapi juga punya keberanian gitu. Menemukan keberanian bahwa NTT ini aman lah kalau sama kita-kita ini gitu, karena semangat kita yang baku dukung ini dan membicarakan isu perubahan iklim, dan makin peka, makin kritis, dan makin sadar kalau kita tuh emang tidak lagi baik-baik saja. Saya berani bilang VCA di Koalisi Kopi itu spesial sekali buat saya. Pola yang mereka bangun, metodenya, dan kebebasan juga kesetaraan. Kalau saya sebelum bergabung sama program VCA itu memang selain kuliah juga bergabung di dalam komunitas yang fokus pada pendidikan anak remaja begitu. Dan saya akui sekali sebelum saya gabung ke VCA saya sangat tidak tertarik dengan isu-isu iklim gitu. Bahkan saat kuliah pun tidak begitu mengikuti bagaimana kondisi iklim yang ada begitu. Tapi ketika bergabung di Koalisi Kopi yang dinaungi sama VCA, akhirnya saya mulai belajar bahwa ternyata Sumba semakin panas ini ya karena perubahan iklim gitu. Dan kalau hal yang secara personal, ketika bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan kakak-kakak, dengan teman-teman lain, saya merasa mempunyai teman bercerita dan merasa suara saya walaupun kecil tapi didengar dan dihargai begitu. Berkeliaran sekali saya sebelum ini. Mahasiswa yang sebelum ini saya mahasiswa juga sambil bekerja di salah satu lembaga swadaya masyarakat. Sebenarnya pekerjaan tidak nyambung dengan kuliah saya dan passion saya seperti itu. Tapi ketertarikan terhadap alam itu bukan baru, lama, hanya belum menemukan ruang yang asik yang sama-sama mau.
Jadi setelah saya gabung di Koalisi Kopi awalnya secara tidak sengaja karena waktu itu jamborenya di Larantuka dan siasat untuk pulang gitu. Itu dulu saya tidak inklusi terhadap transgender, agak jauh dengan teman-teman yang tuli karena rasanya ribet. Tapi padahal setelah bergaul dalam situ asik dan menyadari bahwa di kopi itu bukan menjadi siapa yang hebat, tapi karena kami percaya semua bisa. Semua keren. Semua keren. Tapi menjadi lebih serius mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan iklim sekarang. Ternyata VCA bukan sekedar program aksi iklim dan Koalisi Kopi bukan sekedar tempat orang muda kumpul-kumpul. 4 tahun perjalanan VCA Indonesia dan Koalisi Kopi telah bertransformasi menjadi gerakan orang muda untuk aksi iklim. NTT butuh orang muda, dan bumi butuh orang muda yang memiliki harapan dan aksi nyata untuk menjaga bumi. Ya, VCA banyak membantu kami, banyak mendukung kami, dan yang paling besar itu adalah membuat anak-anak muda NTT punya harapan bahwa ada teman-teman lain yang bisa kerja bareng, punya nasib yang sama, tapi juga punya cita-cita besar yang sama. Harapan itu gede banget. VCA ini udah menghidupkan gerakan orang muda di NTT gitu, dan udah sekian besarnya nih gitu suara-suara orang muda yang sudah kita bantu amplifikasi lewat program ini gitu. Jadi harapannya suara ini tidak melempem, pastinya suaranya semakin besar, gaungnya semakin terdengar, tidak hanya di NTT tapi memang secara nasional juga gitu, bahwa ada orang-orang muda keren nih dari NTT yang sudah mulai membangun gerakan secara mandiri gitu. Tapi saya tuh percaya kalau setiap kita di Koalisi Kopi itu yakin kalau kita semua itu adalah pemimpin muda masa depan. Iya. Dengan belajar di Koalisi Kopi, iya toh? Iya dong. Minimal jadi kepala desa. Amin. Gitu. Dan apa yang kami kerjakan sekarang sebenarnya adalah modal untuk bagaimana kami pakai sebagai pemimpin di masa depan. Dan itu adalah semangat yang buat kami terus yakin gitu, terus yakin bahwa ini akan terus hidup gitu, terus hidup. Dan sebenarnya ada di kepala kami sekarang adalah imajinasi untuk buat apa lagi ke depan gitu. Dan kegiatan-kegiatan kami ini berdampak bagi masyarakat gitu. Salah satu contoh ketika kami melakukan pelatihan sekolah kampung di Nuabosi, di Ende, itu setelah itu masyarakat ada inisiatif dari desa-desa lain, ada inisiatif untuk tanam pohon karena mereka sadar bahwa mata air mereka itu debitnya sudah berkurang begitu. Dan kami percaya ketika masyarakat sudah mulai sadar, mereka akan mengajak masyarakat-masyarakat yang lain, mengajar anak-anaknya mereka, dan ya bukan tidak mungkin bahwa kita akan bisa memperlambat adanya perubahan iklim ini, Dampaknya, begitu, dampak perubahan iklim. Yes.